Ini. Alhamdulillah beralamin wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allah Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita pagi ini bisa berkumpul di Zoom Al-Sani dalam rangka belajar Al-Quran dan mempelajari ya dan mentadaburinya. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 118 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Adrianis, dan kita telah diskusikan bersama Pak Adril. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alas salasatil ladzina khulifu hatta iza صاقت عليهم الأرض بما ربحت وصدقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Artinya lebih kurang, terhadap 3 orang yang ditinggalkan, hingga bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula merasa sempit bagi mereka. Mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini menceritakan taubat 3 orang sahabat yang tertinggal di perang Tabuk masing-masing, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi'. Mereka mengalami tekanan batin yang sangat berat sebelum Allah menerima taubat mereka. Wa ala salasatil ladzina khulifu, itu Allah menerima taubat terhadap mereka yang ditangguhkan, 3 orang yang ditangguhkan. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan azab. Penundaan itu sendiri menjadi pendidikan iman. Kadang-kadang penantian dan pergantian lebih mendidik daripada hukuman langsung. Pelajaran yang bagi orang beriman tidak selalu segera mendapat solusi. Ada masa ujian untuk membersihkan hati dan membuktikan kejujurannya dan kejujuran dalam tobat. Khulifu, ditangguhkan atau ditunda, bukan langsung dihukum, bukan pula langsung diterima tobatnya itu. Allah menunda keputusan agar mereka mengalami proses pengujian jiwa. Kadang Allah menunda jalan keluar masalah kita bukan karena murka, tetapi mendidik hati. Hatta iza saqat alaihimul ardu bima robuhat, hingga apabila ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. Kalimat hatta iza saqat alaihimul ardu bima robuhat itu menggambarkan peristiwa yang terus terjadi dan terus diarahkan, dirasakan maksudnya. Kalimat saqat alaihimul ardu bima robihat, dalam kalimat ini terdapat kalimat yang kontras, yaitu saqat sempit, robuhat luas. Hal ini menggambarkan tekanan psikologis yang sangat berat sehingga bumi yang luas terasa sempit. Saqat alaihimul ardu bima robuhat, bumi luas terasa sempit bagi mereka, padahal fisik bumi itu tidak berubah menjadi sempit. Yang berubah adalah hati mereka yang gelisah, membuat segala sesuatu terasa menghimpit. Ketenangan bukan soal luasnya dunia, melainkan dekatnya hati kepada Allah. Ketenangan sejati bukan berasal dari luasnya dunia, tetapi kedekatan dengan Allah
ketika seseorang menanggung dosa, kegelisahan bisa membuat rumah sempit, pekerjaan terasa berat, kehidupan terasa sesak. Wasaqat alaihimu anfusuhum, dan jiwa-jiwa mereka terasa sempit bagi mereka. Ini lebih berat daripada sempitnya dunia. Seorang bisa bertahan ketika lingkungan mereka menekannya, tetapi sulit bertahan ketika dirinya sendiri menjadi sumber kegelisahan. Dosa yang disadari membuat hati tidak nyaman sampai ia kembali kepada Allah. Wasaqat alilmu anfusuhum, kalimat ini maksudnya tingkat kesempitan itu lebih tinggi, bukan hanya bumi, bahkan jiwa mereka sempit, mereka sendiri terasa menghimpit. Hal itu lebih berat daripada kesempitan dunia. Seseorang bisa lari dari manusia tetapi tidak bisa lari dari dirinya sendiri. Mereka mengalami penyesalan, rasa bersalah. Maka muhasabah yang mendalam, penyesalan yang jujur adalah tanda kehidupan hati. Wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Mereka yakin bahwa tidak ada sempat berlindung dari hukuman Allah kecuali hanya kepadanya. Biasanya manusia lari dari masalah menuju hiburan, lari dari kesedihan menuju ke manusia, lari dari dosa mencari alasan-alasan. Tapi sahabat ini sadar, tidak ada jalan keluar selain daripada kembali kepada Allah. Pelajaran tauhidnya, Allah bukan hanya tempat kita takut, tetapi tempat kita berlindung dari segala yang kita takutkan. Kalimat la malja'a minallahi illa ilahi, bentuk kalimatnya memberikan penapian total, peniadaan total, sama sekali tidak ada tempat untuk berlindung. Ini adalah puncak perjalanan taubat. Biasanya manusia ketika bermasalah mencari harta, teman dan kekuasaan dan alasan, tetapi mereka menyadari tidak ada jalan keluar kecuali kepada Allah. Dosa tidak diselesaikan dengan mencari kebenaran, tetapi kembalilah kepada Allah. Summataba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa taubat secara total seorang hamba sebenarnya diawali dengan taufik dari Allah. Artinya Allah memberikan kesadaran, Allah memberikan penyesalan, Allah memberi pintu kembali, lalu hamba bertaubat. Kalimat taba alaihim liyatubu, susunannya menunjukkan bahwa taufik untuk bertaubat berasal dari Allah terlebih dahulu, lalu hamba dapat bertaubat kepadanya. Jadi kalimat taba alaihim liyatubu, Allah menerima taubatnya, mendahului taubat hambanya, lalu Allah mendahulukan taubatnya sebelum taubat hambanya. Artinya Allah membuka pintu, Allah memberi taufik, Allah melembutkan hati, lalu hambanya bertaubat. Jika seseorang terdorong untuk bertobat, lalu itu adalah kurnia yang besar dari Allah. Janganlah menunda taubat ketika hati masih tergerak untuk taubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Kalimat ini huwa at-tawwabur rahim menggunakan kata ganti dependen bermakna pembatasan. Faedahnya hanya Allah yang benar-benar menerima taubat dan melimpahkan rahmat. Kemudian kalimat at-tawwabu menunjukkan bentuk superlatif yang berarti yang berulang kali menerima taubat. Artinya sangat banyak menerima taubat. Ar-Rahimu itu yang melimpahkan kasih sayang. Penutupan ayat ini seakan-akan Allah ingin menenangkan setiap hambanya yang berdosa. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi ampunan Allah jika disertai tobat yang jujur. Ayat penutupnya menunjukkan bahwa setelah masa tekanan dan ujian daripada Allah besar yang berat yang menunggu seorang pendosa dengan jujur, secara jujur adalah rahmat Allah. Jadi
perlu kita jujur dalam pertaubatan. Ayat ini mengajarkan 3 tahap perjalanan hidup taubat. Pertama, menyadari kesalahan, maka bumi akan terasa sempit. Kedua, berhenti mencari perlarian selain daripada Allah, maka tidak ada tempat kembali kecuali kepadanya. Kemudian kembalilah kepada Allah dengan jujur, maka Allah membuka pintu rahmatnya. Para ulama mengatakan, awal taubat adalah penyesalan, pertengahan adalah kembali kepada Allah, akhirnya adalah rahmat Allah. Kemudian, ya Rabb, jadikan kami orang yang semakin dekat kepada Engkau. Amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Saad. Acara selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan